the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Lali akan ambil topik dunia bisa mengantar kita ke surga apabila kita pandai mengelolanya. Seperti apa kita mengelola dunia sampai mengantar kita ke surga? Ya, oke, Mas Ali masih dalam tahap dapat referensi-referensi. Selanjutnya, dunia bisa jadi neraka selama kita masih di dunia. Kalau kita nggak pandai mengelolanya dan kita ceroboh tentang dunia yang diamanatkan pada kita sendiri. Gimana Bang Da? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Da, konon dunia itu bisa menjerumuskan kita ke neraka. Itu maksudnya gimana? Baik, kita mulai dari apa ya? Dari mengenal dunia dan mengenal surga. Kalau surga itu sudah tentunya yang tempatnya orang-orang baik itu. Kita memperlakukan dunia, jangan sampai seolah-olah itu tidak ada tolak bandingnya dan sangat penting. Sebenarnya dunia itu sangat penting, tetapi dunia juga akan menjerumuskan kita apabila kita tidak tahu memanagenya, merawatnya. Saya contohkan begini, kita lupa akan kehidupan akhir, hanya mengurusin dunia, semata-mata dunia menjadi Tuhan kita. Itu yang keliru ya. Contoh, banyak hal-hal contoh yang dunia itu bisa dibawa ke alam keabadian. Contohnya apabila Anda mempunyai harta yang banyak, Anda harus wajib menzakatkan, ada namanya zakat mal dan gitu. Itu yang apa? Terus kemudian contoh nih, Anda punya mobil. Nah, mobil itu ketika ke masjid Anda jalan kaki, tidak pernah kebawa ke masjid. Tapi ketika Anda itu pergi bisnis yang unik-unik, Anda pakai mobil menunjukkan bahwasanya Anda itu punya kemampuan. Seperti itu juga tidak pantas sebenarnya. Kendaraan Anda itu untuk hal kebaikan. Dan kalau misalnya ke hal-hal yang buruk, ya hindarilah yang keburukan itu, bawa aja ke semua tempat kebaikan. Itu juga mengelola harta Anda atau dunia Anda itu yang bisa membawa ke surga ya. kebaikan. Masya Allah, thank you Bang Da. Terus ini Bang Da, ada sahabat saya, dia banyak urusan dunia, dia punya properti, dia punya harta yang di dunia aja dia merasa, aduh aku kok kerasa disiksa ya di dunia aja. Jadi di dunia aja dia sudah merasakan ada neraka gitu. Gimana itu? Contoh jangan terlalu banyak besar-besar. Kalau kita punya properti, lingkungan kita, di tetangga kita itu kan kita punya rumah nih, punya halaman ya. Terus kita pasti punya tanaman, itu kan properti ya. Kita tanpa kita sadari kita menanam tanaman seperti bunga, seperti buah-buahan, mangga dan lain sebagainya. Itu dahannya itu ngelewati pagar kita. Iya, pagarnya tetangga. Masuk ke daerah tetangga. Karena saking baiknya tetangga itu nggak berani negur kita. Padahal itu kita menzolimin. Contoh nih, daunnya jatuh ke sana. Udah panen, abang ambil, tetangga dikasih lagi. Karena saking baiknya. Ya tetangga diem aja, tapi itu menjolimin. Nah itu juga harta kita, properti kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sederhana itu. Karena bertetangga itu tidak dikatakan orang beriman tuh salah satunya kalau kita itu nggak rukun sama tetangga kita, nggak baik sama tetangga kita. Akhirnya properti kita yang sedikit aja, nggak usah ngomong properti banyak. Itu menghancurkan angan-angan kita itu yang ke alam keabadian. Iya, betul. Jadi kita apapun pokoknya kita punya ini nggak boleh sombong, nggak boleh riak kayak gitu-gitu. Terus kita bermanfaat untuk umat, untuk tetangga, untuk semua teman, untuk saudara kayak gitu kan. Betul. Ya kalau andainya tanaman yang berbuah,
jangan lupakan sama tetangga. Iya, itu yang Sederhana paling itu aja. penting ya, karena yang terdekat dulu ya Bang Daya. Betul, betul. Terus yang sampai menyiksa kita di dunia itu seperti apa? Begini, seolah-olah Anda itu tidak tidak apa, tidak bisa itu tanpa properti atau apa, harta dunia. Padahal kita ini sudah dipiara, sudah diperhatikan sama Allah itu untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ketika begini, seolah-olah harta itu akan kekal, itu yang membuat kita celaka. Contoh nih, Iya, sampean punya uang dolar sekarang ya, atau punya uang rupiah, tapi sampean mau pergi ke Singapura, iya, kira-kira uang rupiah sampean bisa nggak dipakai? Kan uang rupiah kita di Singapura kan nggak berlaku ya. iya, Tentunya caranya ya uang itu dimasukkan bank atau di money changer, setelah itu baru nanti akan berlaku di sana. Nah, iya, kalau iya, sekarang kita punya harta tidak kita infakkan, kita sedekahkan, terus harta itu akan ditinggal sia-sia gitu aja. iya, Seperti rupiah yang ditinggalkan di Indonesia, pas ke Singapura nggak bisa ngapa-ngapain. iya betul Nah, Bang itu Dra. Itu salah contoh salah yang contoh nyata ya. gambaran yang nyata Iya, itu. gambaran yang nyata. Sederhana seperti Iya. itu. Terus ada nih pengalaman tetangga saya juga itu meninggal. Nah, yang di luar yang masih di dunia yang masih hidup itu rebutan hartanya yang sudah meninggal. Itu gimana kayak gitu? Nah, gini, tentang harta yang meninggal itu, kita nih mumpung masih hidup, ketika kita punya harta, ketika kita masih sudah mengalami merasa sepuh seperti saya ini, segeralah buat wasiat. Iya, Pembagian-pembagian nanti kelak harta kita ini kalau kita meninggal. Contohnya seperti itu, karena jangan sampai keturunan kita, keluarga kita, anak-anak yang kita tinggalkan itu berebutan. Terus iya. kedua, Jadi bertengkar ya. jadi bertengkar. Bagian-bagian mana yang harus kita sedekahkan ke masjid, ke yayasan, ke majelis-majelis, majelis zikir, majelis ilmu. Nah, itulah nanti yang mengantar kita, karena infak dan sedekah itulah yang kita milikin. Anak harus kita modalin ya supaya hidupnya sejahtera, namun jangan sampai bertengkar. Masya Allah, terima kasih Bang Da ya. Jadi Bang Da ini ada masukan yang benar-benar bermanfaat buat viewer terutama dan buat apa masyarakat pada umumnya, apa orang-orang Islam pada umumnya, dan kita jaga jangan sampai kita tersiksa karena harta kita bisa siksa di dunia. Viewer, itu tadi kita ada penjelasan tentang harta yang akan mengantar kita ke surga dan harta kita yang akan mengantar kita ke neraka, tergantung viewer mau pilih yang mana, mau diantar ke surga atau ke neraka ya kan. Oke, thank you very much. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.